Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin ada yang jualan camba di sini, ada yang produksi camba, guys ya iklan. Karena aku ngambil jualan camba di pasar. Dikit camba. Tiriskan. Kayak gini guys. Assalamualaikum. Kembali lagi dengan Yuni Bakul Camba guys ya. Nah di sini aku mau cerita apa ya tentang cambanya itu banyak yang komplain. Jadi aku mau bagi pengalaman aja. Oke. Iya. Maaf ya. Jadi aku mau bagi pengalaman. Maaf guys ya iklan. Karena aku ngambil jualan camba di pasar. Dikit camba 3.000 ya. Jadi ngambil jualan di pasar kadang nggak fokus juga. Ya memang waktuku waktunya yang sempat ya menyambi kayak gini karena memang kalau udah pulang itu udah masak terus bersih-bersih rumah terus istirahat. Jadi kalau bikin video ya disempet-sempetin ya. Nah jadi aku mau cerita masalah komplainan guys ya, komplainan karena beberapa hari ini campahnya itu katanya menurut pelanggan itu kurang bagus. Karena kemarin ada yang bilang Mbak campahnya kok tumben, biasanya 3 hari itu masih bagus, masih bisa dijual. Terus ini beberapa hari itu campahnya itu nggak bisa tahan sampai 2 hari. Karena buat besoknya lagi itu katanya udah basah ya, udah busuk, nggak bisa dijual. Terus ada lagi yang bilang udah jam 10 udah hijau. Terus besoknya lagi ada yang bilang cambahnya nggak kayak biasanya, sekarang udah nggak tahan sampai sore, ada yang bilang kayak gitu. Jadi komplain itu udah biasa ya menurutku karena memang pembeli itu mintanya memang yang bagus. Jadi kalau dapat yang jelek itu pasti mereka komplain. Jadi seperti itu ya, kalau kita sih mengusahain cambahnya bagus terus ya, pinginnya sih bagus terus dan terus yang beli itu puas kayak gitu. Terus kalau kita dapat, jadi usahakan kepuasan pelanggan itu nomor 1 guys ya. Tapi kalau cambahnya busuk itu memang kita nggak disengaja, karena itu memang dari kacangnya juga bisa, dari pencuciannya kurang bersih juga bisa, karena memang beberapa hari ini kacangnya itu kita ganti pakai kacang yang kacang lain, bukan kacang yang biasanya. Kalau kacang yang biasanya itu biar sampai 3 hari 2 hari itu masih bagus ya, masih awet. Jadi mungkin mau tahun baru ini kacang juga mau dinaikin, terus jadinya stok yang lama itu udah dihabisin ya. Jadi stok yang lama itu udah habis, tinggal stok yang baru. Jadi mungkin harga yang baru itu mungkin akan naik juga karena memang mau tahun baru, biasa kan apa-apa mahal. Jadi kacang yang mau dibikin cambah pun ikutan mahal kayak gitu. Jadi yang terpenting itu nomor 1 itu cambahnya bagus gitu aja, udah yang beli itu pasti sudah suka. Cuma kalau kita bagusnya 1 tahun bagus terus, mungkin terus banyak pelanggan, terus kita rusaknya 1 kali aja, pasti itu udah banyak yang komplain guys. Jadi 1 tahun itu dibalas dengan 1 keburukan. Maksudnya setahun dengan kebaikan itu satu hari dengan kecacatan itu pasti udah banyak yang komplain. Jadi buat para pedagang ya harus berbesar hati, karena memang semua pembeli itu mayoritas mau yang bagus-bagus ya. Jadi usahakan juga menjaga kualitas. Jadi memang kita nggak sengaja ya, mohon maaf aja kalau misalnya ada kerusakan. Memang sebagai penjual ya pengennya yang bagus-bagus ya, nggak pengen yang tambahnya itu tambah busuk. Jadi pengennya yang bagus aja. Jadi menanggapin pelanggan seperti itu harus
berbesar hati, tidak boleh marah ya, harus diterima dengan lapang dada ya guys ya. Jadi komplainan masuk itu sudah biasa sebagai kita pedagang seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin ada yang jualan cambah di sini, ada yang produksi cambah, diperhatikan lagi ya, jangan sampai busuk nanti kena komplain. Terus tahu nggak sih komplainnya para pelanggan itu ya, apa ya, motivasi sih sebenarnya, motivasi buat kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Jadi kita berusaha untuk memperbaiki lagi. Jadi seperti itu. Jadi komplain-komplain itu jangan dimasukkan hati, buatlah motivasi untuk bikin yang lebih bagus lagi. Jadi seperti itu. Nah ini jadi pengalamanku ya sebagai penjual cambah. Jadi pilihlah kacang itu yang bagus, jangan kacang misalnya kita nyuci 1 hari, itu kan panennya 3 hari ke depan. Jadi kita jangan stok full dulu kacang, kita coba dulu 1 karung misalnya 3 hari ke depan itu cambahnya bagus apa enggak. Jadi kalau cambahnya enggak, dibikin cambah enggak bagus, itu jangan diteruskan guys ya, beli kacang itu kita pindah ke kacang lain. Jadi kacang itu berbeda-beda, ada yang bagus, ada yang tidak bagus juga. Nah, gimana sih Kak cara pilih kacang yang bagus itu? Yang mahal. Nomor 1 yang mahal. Yang mahal itu udah pasti bagus. Tapi belum tentu sih. Kalau pengen beli yang bagus itu sesuai kualitas ya. Biasanya harga membawa rupa. Biasanya kacang itu yang mengkilat, yang gede-gede mengkilat itu enggak kuat kalau dibikin cambah. Apalagi kalau dikultak. Ambil 1 biji kacang itu digigit, kalau memang keras banget itu udah tua ya. Tapi kalau udah enggak, maksudnya digigit itu enggak keras itu biasanya masih muda. Jadi kalau dibikin cambah itu biasanya cepet enggak awet, cepet busuk. Jadi tips pemilihan kacang yang bagus itu setahu aku ya, setahu pengalamanku selama aku bikin cambah itu biasanya kalau kacangnya kecil-kecil terus keras, terus warnanya itu enggak mengkilat. Cara pikir sudah sih ya. Terus jangan pilih kacang yang, kalau mungkin impor kecil memang kecil. Kalau impor besar itu memang mahal ya. Kacang aku itu biasanya impor besar itu mahal, sekarang 35 per kilo. Jadi memang penjual cambah jarang banget pakai yang itu karena memang mahal, hasilnya tidak seberapa. Jadi mereka pilih yang kacang kecil yang mungkin lebih murah dan kualitas juga bagus. Tapi kalau tidak bagus dibikin cambah busuk ya pasti juga banyak yang komplain. Jadi berhati-hati aja. Jadi bikin cambah itu tidak semudah yang kita bayangkan dulu. Karena salah sedikit aja cambahnya itu udah busuk guys ya, dan tidak tahan. Apalagi untuk pengapuran ya, pengapuran itu kalau kacangnya udah mulai tumbuh itu kan mungkin proses pemisahan kulit dari kacang ya, dari kacangnya. Jadi kalau dikapur itu, kalau kita kebanyakan kapur juga kacangnya pengaruh dengan togenya akan hitam. Jadi togenya akan hitam. Jadi kalau ngapur itu ya yang sedang-sedang sesuai dengan kebutuhan cambah ya. Jadi begitu. Mungkin dari video ini kalian bisa ambil segi positifnya, berhati-hati dalam apa ya, segala hal lah. Berhati-hati dalam jualan, jangan sampai ada yang komplain kayak aku. Karena memang kita jual sesuatu itu kalau jelek ya mesti dikomplain. Jadi buat teman-teman semua jangan sampai dapat komplain seperti aku, dan usahakan kalau bikin sesuatu, jualan sesuatu itu bikin puas para pelanggan. Kita seperti itu aja sih. Jadi kalau pelanggan puas kan kita juga seneng ya. Kita juga enggak minta sih kalau tambahnya busuk. Habis Pak habis tambahnya. Jadi hati-hatilah buat teman-teman semua ya, pilih kacang kualitas yang bagus. Jadi bikin cambah itu enggak sembarangan bikin loh, takutnya kalau rusak kan kasihan yang beli juga, kita kena komplain juga. Terus apa ya, kalau di komplain itu memang sebenarnya baik sih, cuma kadang kan kita kalau di komplain itu sedih ya, kenapa sih aku nggak bisa apa ya,
memberi kepuasan ke pelanggannya itu kan kasihan juga yang beli. Nah jadi mohon maaf buat pelanggan aku, kita tuh pengennya yang terbaik buat pelanggan, tapi apalah daya kita ya, kacangnya memang gak bagus dibuat tambah, mungkin gak awet. Jadi mohon maaf buat yang nonton, mungkin ada salah satu pelanggan aku di sini. Pokoknya kalau nerima cambahnya jelek ya komplain aja, enggak apa-apa. Kita pasti akan, mungkin kalau bener rusak kita akan servis ya, akan ganti kayak gitu. Jadi sebelumnya ya mohon maaf karena selama ini belum bisa memberi yang terbaik buat para pelanggan kayak gitu. Harap sabar ya. Nanti lama-lama kita pasti akan memberikan yang terbaik buat para pelanggan tambah. Isi loh aku gini saja nih, cuma ya berbagi pengalaman ya buat teman-teman yang penjual tambah juga. Jadi harus hati-hati, jangan sampai pelanggan itu komplain. Ya pengennya kita ya baik-baik aja, pengennya tambahnya itu bagus, tapi apalah daya. Jangan patah semangat, kalau dikomplain itu sebagai motivasi buat kita pembelajaran menjadi yang lebih baik lagi ya kan. Jadi semangat ya, pokoknya tetap semangat ya para pedagang se-Indonesia. Nah mungkin video kali ini cukup sekian guys ya. Kalian bisa ambil dari segi positifnya dari video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan terima kasih. Aku mau beres dulu dan mau pulang karena sampahnya udah habis. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe dan ya sudah nonton video ini tentunya. Pokoknya terima kasih banyak, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, sampai jumpa di vlog selanjutnya ya. Ikutin aku terus, jangan lupa di subscribe. Bye bye.